Halo semua sobat sehat, Kota Batam kembali lagi di acara podcast kita kali ini. Nah, ini luar biasa karena pada topik kali ini saya Adrian Desmar telah mendatangkan tamu yang luar biasa, seorang dokter spesialis ortopedi dan juga traumatologi dari RSUD Bung Fatimah Kota Batam. Di episode kali ini hal yang menarik banget karena pasti bagi para ibu-ibu maupun para bapak-bapak ya, bahkan anak muda yang sering lagi culture-nya olahraga. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik di acara podcast Cakap Sehat Obrol-Obrol Sehat, yakni adalah tulang dan sendi sehat. Lah hadir bersama kita Dr. Muhammad Ersda Trapsilantia. Selamat sore dokter. Selamat sore. Oke, gimana dok? Kabarnya hari ini sehat dok? Ya, alhamdulillah. Padat ya dok ya, operasi terus ya dok ini ya. Pasien-pasien kita nih dok. Nah, bicara tentang nih dok, tentang dunia ortopedi nih dok ya. Pasti banyak banget, apalagi di saya juga pasien-pasien yang mengeluh itu kayak sendinya lah, tulangnya. Nah, sebenarnya nih dok, saya pengen klarifikasi dulu. Menurut dokter itu apa sih sebenarnya definisi dari tulang dan sendi yang sehat itu seperti apa dok? Iya. Jadi tulang dan sendi sehat itu adalah dalam bahasa ortopedi adalah life is motion. Oke. Life is motion. Jika Anda tidak bergerak maka Anda tidak hidup. Jadi definisi tulang dan sendi yang sehat adalah bagaimana menjaga tulang dan sendi dan otot. Komponen dari bergerak itu sendiri akan ada tulang, sendi, otot dan muscle. Oke. Dan itulah yang harus kita jaga sendiri. Dan keempat faktor tersebutlah yang menandakan bahwa kita ini sehat, kita ini bisa bergerak, mampu menopang tubuh itu sendiri dengan pas untuk bergerak. Jadi jika Anda tidak bergerak, maka Anda tidak hidup. Oke, banyak bergerak nih teman-teman semua. Oke, nih dok, apalagi masyarakat ini ya, terkait dengan sendi tulang itu sering komplain sama kita atau mengeluh ya dok ya. Banyak mengeluh nyeri sendi lah, ngilu tulang lah, kadang pegal-pegal. Kadang tuh mereka bingung bagaimana sebenarnya bisa mengetahui apakah ini nyeri atau sakit yang berasal daripada tulang itu sendiri atau dari otot itu sendiri atau justru dari sarafnya tuh dok. Itu gimana dok? Ada perbedaan yang signifikan. Yang pertama nyeri sendi ya. Nyeri sendi itu terutama pada daerah sendi, tidak mungkin nyeri sendi kamu di bagian tengah-tengah. Betul. Ya. Daerah nyeri sendi begitu. Dan nyerinya terutama bila digerakkan, ada bunyi krek-krek biasanya. Terus kalau nyeri tulangnya sendiri, nyerinya itu lebih deep daripada nyeri sendi itu sendiri. Apalagi kalaupun pada saat tidak digerakkan pun tulang itu nyeri tulang itu tetap ngerasa nyeri. Berarti kalau nyeri sendi dalam sekali. Itu tulang ya dok tulang, ya. Terus kalau nyeri otot itu biasanya berupa pegel-pegel kayak begitu, tegang atau nyeri setelah aktivitas berat, terasa seperti tertarik begitu, tapi lebih superficial daripada itu semua. Terus yang berikutnya nyeri saraf ya. Nyeri saraf itu biasanya nyerinya menjalar, terutama pada cedera tulang punggung atau saraf kejepit ya. Itu yang khas pada nyeri saraf, itu menjalar sampai hingga ke kaki dan terasa kebas biasanya. Demikian. Berarti memang diklasifikasikan atau harus diketahui berdasarkan seberapa parah ya dok ya. Kalau misalkan digerakkan itu nyeri berarti itu sendi. Kalau misalkan nyerinya itu agak lebih dalam berarti lebih ke tulang. Tapi kalau misalkan pada saat istirahat pun sakit, wah ini lebih ke tulangnya. Gitu. Baik. Dan kalau misalkan otot itu dia lebih memang superficial, lebih luar ya dok ya, berarti ya sampai bahasa awamnya dok ya. Siap. Nah, bicara tentang usia dan juga nih dok ya, banyak banget pasien kita usia tua terutama mengeluh adanya osteoporosis nih dok. Nah, sebenarnya yang pengen saya ketahui dan juga perlu di-sharing kepada masyarakat, osteoporosis itu memiliki gejala awal nggak sih dok? Atau kadang-kadang kebanyakan banget itu ketahuannya ketika ada patah tulang jadi osteoporosis, itu gimana tuh dok sebenarnya? Jadi orang osteoporosis itu pada tahap awal itu bahkan tidak sadar bahwa dirinya adalah osteoporosis. Saat awal-awal ya tidak menimbulkan gejala sama sekali memang. Ketahuannya pada saat misalnya usia tua atau fraktur patologis akibat patah patologis akibat penyakit tertentu, tumor misalnya, tahu Pak Tades saat kejadian trauma lalu dironsenkan terlihat densitas itu kepadatan tulangnya pada ronsen itu
tidak sama seperti orang sehat. Dia terlihat lebih lunak. Makanya kasarnya pada orang osteoporosis yang sudah severe, yang sudah parah, terbentur sedikit aja, kebentur pinggiran meja gitu, dia akan patah. Wow. Gitu. Oke, berarti tapi kita bisa lihat dari foto polos sederhana ya dok ya? Yeah. Warna densitas itu beda ya dok memang ya? Densitasnya berbeda warnanya. Dan itu memang jarang aware sampai terjadi kasus pada tulang tersebut. Iya benar. Itu yang Jadi memang kalau pada warga Kota Batam memang harus rutin kontrol karena melihat apalagi usia tua ya dok, di atas berapa tahun nih dok kira-kira kalau misalkan harus waspada nih pada osteoporosis. Untuk zaman sekarang ini malah umurnya lebih muda itu banyak juga yang osteoporosis. Oh gitu dok. Trennya begitu sekarang. Wow, apa ini para pelari culture nih dok ya? Dan juga ini harus mulai aware nih karena kata dokter SD semakin kesini semakin muda bahaya dok ya. Betul. Osteoporosis ini terutama pada juga pada wanita. Wanita yang sudah menopause apalagi kan ada faktor hormonal juga. Faktor hormonal itu mempengaruhi dari densitas tulangnya. Makanya bahwa ibu-ibu yang sudah mulai ada tanda-tanda menopause itu mulai harus aware pada tulangnya sendiri. Baik. Nah, terkait dengan osteoporosis ini juga dok. Kita sebagai keluarga ataupun pendamping yang menemani orang lansia dengan osteoporosis itu ketika ada kasus tiba-tiba nih sering banget nih jatuh terus fasilitas kesehatan jauh banget gitu dok. Langkah pertama apa sih dok yang baik dan aman dan nggak melukai dan nggak membahayakan yang bisa kita lakukan sebagai awam nih dok? Iya. Yang pertama tentunya jangan panik. Jangan panik. Jangan panik dahulu. Pada saat terjadi trauma, jangan panik. Lalu jangan berusaha meluruskan atau membengkokkan atau berusaha mengembalikan tulang yang lurus, yang patah tersebut menjadi lurus lagi. Biarkan aja seperti itu. Pasang spalet. Kalau ada perdarahan, segera lakukan bebat tekan dengan kasa atau kain lap dan sebagainya. Pokoknya jangan berusaha meluruskan apa yang sudah miring, tetap aja seperti itu. Lalu panggil bantuan tentu saja. Kan kalau di Batam ini insya Allah baik ya untuk ambulans dan lain-lain pertolongan pertama. Insya Allah semua rumah sakit insya Allah lebih aware mengenai begitu. Jadi jangan di otak-atik ya semua warga Kota Batam. Malah mempersulit nanti pertolongannya. Malah hancur. Justru akan mempersulit juga, memperburuk ya dok jatuhnya ya. Apalagi sampai ke tukang urut. Nah ini. Ini tuh dok, itu gimana nggak boleh banget pasien-pasien itu ke tukang urut, udah di otak-atik segala macem. Nanti kasihan. Yang ditakutkan apa sih pada tukang urut itu? Gimana tuh dok? Tukang urut ini tidak mengerti apa yang ada di dalam yang terjadi. Tidak hanya tulang yang kita hadapi. Di sana kita menghadapi pembuluh darah, saraf, dan lain-lain. Dan asal urut aja saat terjadi pembuluh darahnya kena, malah bisa terjadi amputasi karena pembuluh darahnya itu terputus. Dan itu bukan 1-2 kali kita hadapi. Banyak ya dok ya. Gitu. Jadi memang warga-warga Kota Batam kalau ke tukang urut jangan kasus patah tulang, pegel-pegel aja. Kalau pegel-pegel menanggung hidup boleh ke tukang urut dok. Boleh dok ya. Jadi biar dirilis semua beban hidupnya ya. Yang penting jangan tulang aja di otak-atik ya. Ini dok, banyak juga nih anak-anak muda Kota Batam itu lagi hobi banget nih olahraga. Ada yang lagi pelari culture, terus lagi terpadel nih dok ya. Ini gimana nih dok untuk menjaga kesehatan tulang? Apakah ada olahraga khusus kayak sesuatu yang bisa, terutama sendi kaki itu gimana tuh dok? Iya, artinya semua olahraga itu baik. Mau yang high impact maupun yang penting adalah konsistensi. Dan memang tulang dan otot dan sendi yang kuat, yang sehat itu tidak didapat secara instan. Artinya kita harus mulai sejak dini untuk melatih itu semua. Jadi apa yang kita tanam pada saat ini kita akan tua nanti. Kalau kamu nggak mau latihan, nggak mau bergerak, nggak mau pokoknya makan aja tanpa ada apa-apanya ya kita akan menuainya di hari tua kita itu. Iya lagi. Tidak ada yang instan, apapun sesuaikan dengan
hobi memang betul, tapi yang penting adalah konsistensi itu semua. Masuk juga makanan yang dijaga. Betul. Terutama untuk saat ini makanan. Ya sekarang serba instan dok, apa bisa pesan segala macam. Teh harus selektif juga nih dok ya makanan apa yang harus kita pilih. Nah bicara tentang makanan nih dok, kalau di bidang ortopedi atau tulang itu ada nggak sih dok sebenarnya makanan atau kandungan zat yang sebenarnya memperbagus tulang nih? Misalkan kayak, aduh saya lagi hobi nih dok, lari-lari nih dok. Sebenarnya untuk menjaga kesehatan tulang, saya konsisten nih. Ada nggak sih multivitamin atau kandungan vitamin yang bagus untuk tulang tuh apa dok sebenarnya? Dan sehari-hari yang bisa dirutin diminum? Paling untuk tulang itu misalnya kalsium ya. Oke. Kalsium itu bisa didapat, nggak usah yang harus suplemen demikian. Dari makanan sehari-hari, misalnya dari ikan, tahu, tempe, seperti demikian itu, dan sayuran hijau pun itu banyak kalsiumnya. Gitu. Dan untuk memang ya itu tadi jangan dimulai saat tua begitu, tapi dimulailah saat muda, konsisten semuanya. Dan itu nanti akan kita petikkan. Terus misalnya vitamin D itu juga diperlukan untuk penyerapan dari kalsiumnya sendiri. Gitu. Vitamin D itu bisa dari dari sinar matahari ya. Tapi ya jangan siang-siang juga. Iya. Nanti panas ya, anti burn. Oke. Gitu. Seperti itu gitu. Jadi memang berlari olahraga itu bisa selain mendapatkan kekuatan pada otot dan sendinya juga memang dari sinar matahari pagi itu bagus juga dok ya berarti ya. Mulai jam 9. Jam 9 dok ya. Jam 9 jam 10. Kalau terlalu pagi juga enggak. Terlalu pagi upacara bendera dok. Bukan olahraga dok namanya. Oke deh. Nah, Warga Kota Batam tadi kita sudah bicara tentang menarik ya seputar kesehatan tulang, sendi juga. Sebagai penutup nih dok, pesan utama dokter kepada masyarakat agar tulang dan sendinya tuh sehat sejak usia muda sampai nanti usia lansia itu gimana tuh dok? Boleh disampaikan dok? Jadi pesan saya ini adalah kesehatan yang seperti saya bilang tadi, kesehatan tulang, sendi dan otot itu diperlukan penjagaannya dari usia dini. Jadi tidak pada saat terjadi kejadian baru menyesal. Kemudian pola hidup yang teratur, pola makan yang baik, istirahat yang cukup, nutrisi yang baik, itu semua akan mempengaruhi kesehatan kita semua. Begitu. Oke, siap. Nah, tadi sudah kita kulik luar biasa nih Sobat Sehat. Nah, jadi terakhir nih dok, karena nih Sobat Sehat kayaknya Dokter Esther ini kayak seru juga nih dikonsultasikan. Nah, bagi yang pengen ketemu nih dok di Poli Ortopedi di rumah sakit kita, dokter tuh ready di hari apa, jam berapa, dan kapan aja sih dok? Boleh di-sharing ke kita. Saya praktek di RSUD Bung Fatima dari hari Senin sama dengan hari Jumat. Untuk Senin pukul 8 hingga selesai. Selasa dan Rabu itu mulai siang jam 12 hingga selesai, dan Kamis Jumat juga dari pagi hari. Pagi sampai selesai. Baik, terima kasih banyak Dokter Esda atas waktu luar biasa. Semoga kesempatan kali ini kita bisa memberikan wawasan ilmu baru ya dok, dengan gunjang-ganjing dunia yang sedang heboh. Kita akan sisipkan dengan informasi-informasi yang menarik. Amin. Sobat Sehat, demikian dulu untuk podcast pada episode kali ini. Salam sehat dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Terima kasih.